Setiap kali saya itu kumpul dengan orang-orang muda, pasti ada hal baru yang Tuhan tunjukkan. Nah, tadi ini waktu saudara begitu semangat, kalian semuanya ya memuliakan Tuhan dengan semua yang ada. Tiba-tiba muncul dua kata yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, dengar ya. Saya tanya begini kepada semua kalian anak-anak muda yang hebat. Setiap kali kita mendengar dua kata ini, jujur ya, cepat jawab dengan spontan. Muncul apa dalam hidup kita? Dengarkan dulu dua kata ini. Satu, energik. Dua, antusias. Begitu dengar kata ini, saudara, muncul kata apa di benak saudara? Muncul sesuatu apa? Cepat. Jangan bilang peyem, awas kamu. Tapi itu justru lembek betul. Apalagi kalau mendengar dua kata itu muncul apa? Bukan anak muda, Fik. Semangat, apalagi. Oke, dengarkan ya. Kalau kita membaca seluruh Alkitab dari Kejadian 1, kita menemukan di dalam diri Bapa kita ada dua hal itu. Percaya nggak kita bahwa Bapa itu sangat energik? Yang lain bagaimana ini? Dalam hal apa? Saudara percaya Bapa kita di seluruh itu energik betul? Cepat. Apa? Yes. Nggak dengar. Sorry. Apa itu? Apa? Cepat. Dalam hal apa saudara percaya Bapa kita itu energik? Tadi itu ngomong apa di situ? Asik. Kasih. Kurang kuat. Waktu dia menciptakan alam semesta ini, saudara perhatikan selalu ada kata dan itu baik, dan itu baik, dan itu baik. Nah, kata baik di situ menunjukkan dia itu sangat energik dan antusias. Karena waktu menciptakan semuanya itu perlu suatu kekuatan dalam dirinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Untuk apa? Dengarkan ini. Dunia ini tidak akan jadi seindah ini kalau tidak ada orang-orang yang energik dan sangat antusias dalam hidupnya. Bisa bayangkan betapa, bahasa gaulnya, kalau dunia itu sepi, nggak ada apa-apa, monoton. Apa itu bahasa gaulnya? Boring itu bahasa Inggris. Saya tanya bahasa gaul kok boring. Kamu itu terlalu tua sudah kau jawab boring itu. Apa yuk? Garing. Sunda. Bukan. Galau. Yang ngomong tadi suka galau orangnya. Saya tahu dia. Itu loh, ada anak-anak muda yang sering ngomong kalau hambar, monoton. Ada kok, saya pernah ingat bahasa anak-anak muda. Kok jadi lupa sekarang ini? Tolong, apa itu? Bukan garing, bukan boring, memang. Tapi ada bahasa gaul. Rasa hambar hidup ini sepi, nggak ada apa-apa, seperti dunia itu kelabu semua, buta warna kali. Apa itu makanya? Apa bahasa gaulnya itu? Bete, bukan Saya lupa ada kata apa? JJ. Bahasa apa lagi itu saya nggak tahu. Oke, pokoknya ngerti lah maksudnya, bayangannya. Jadi gini, kalau dunia ini kelabu semuanya, orangnya mukanya muram, nggak ada energi, nggak ada gairah, nggak ada antusias. Itu loh bahasa gaulnya apa? Madeso. Ya oke lah, sudah pokoknya ngerti semuanya. Saya lanjut. Nah, begini. Bisa bayangkan kalau dunia nggak ada orang seperti itu, energik, antusias, maka teknologi nggak akan sehebat sekarang. Oke? Sampai hari ini saya tuh masih mencari. Ya entah siapa nanti akan buat. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang para mahasiswa ini suatu hari akan menemukan sebuah formula, sebuah program, sebuah alat. Begini, coba diukur kekuatan orang yang sedang energik dan antusias, yaitu disedot habis dalam hidup orang itu. Lalu saya itu ingin tahu maksimal kekuatan energik dan antusias dalam hidup seorang, khususnya anak muda ini ya, itu kekuatannya itu berapa? Ngerti maksud saya? Kalau bom atom bisa dihitung sekian kekuatannya, apa saja bisa diukur kekuatannya.
Ada dokter gigi di sini? Dokter gigi? Nggak ada. Gimana cuma nggak ada dokter gigi di sini? Salah itu Victor pasti itu. Nggak cari. Oh belum datang. Oke. Pernahkah kalian tahu? Ya ini bohong atau tidak saya juga tidak tahu. Pokoknya belum datang itu aja. Jadi ini. Pernahkah kalian tahu? Karena saya ini punya kenalan banyak dokter gigi. Ternyata setiap kali kita gigit itu kekuatannya 60 kg. Maka itu kalau ada temanmu yang tidurnya suka makan gigi, belum masa nggak pernah tahu. Ya toh yang bunyi-bunyi nggak bisa saya nirukan itu 60 kg, maka itu giginya bisa bunyi seperti itu. Itu sebabnya kalau kita kegigit, wih, sakitnya luar biasa. Nah, jadi semua hal dalam hidup ini bisa diukur dengan satu kekuatan, ukuran. Nah, saya itu ingin menemukan siapa yang bisa buat alat atau program untuk menemukan kekuatan maksimal ketika seorang anak muda sedang energik dan antusias itu berapa. Karena dua hal ini sangat diperlukan untuk hidup. Baca nanti banyak buku kesehatan. Di bagian ini saya nggak bisa mengungkapkan semua karena waktu. Kita tahu dalam diri kita ada beberapa jenis hormon. Di dalam darah kita ada dua macam adrenalin. Nah, antara hormon dan adrenalin yang Bapak kita ciptakan dalam hidup manusia itu sangat berpengaruh. Orang itu gagal atau berhasil bukan cuma karena dia belajar, tidak, tapi perlu hormon tertentu dan adrenalin yang positif. Itu akan membuat orang itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya beri contoh. Apa bedanya seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan rutin, tidak ada penemuan baru, dengan seseorang mengerjakan sesuatu karena dia menemukan hal-hal baru? Bedanya di mana? Ayo serius ini. Mana yang membosankan? Mana yang apa tadi JJ? G gak jelas. Oh GJ, ngomong aja sudah bener. Kasihan gak jelas. Oh GJ. Wah, saya ini terlalu tua kali gak ngerti istilah begitu. Ayo, apa bedanya? Cepat. Seorang yang mengerjakan sesuatu dengan rutin, sudah 3 tahun cuma hal yang sama dia kerjakan, dengan seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan hal-hal yang baru. Tadi waktu ditunggu jemputan anak kami jemput, dia terlambat, saya marahi tadi itu. Janji jam 7, jatuhnya jam 7.15. Untung saya nggak makan dia tadi itu. Habis yang nunggu banyak. Nah, sambil nunggu itu kami nonton TV, ada acara tentang makanan Jepang. Saya kaget, bayangkan yang namanya sushi, yang namanya miso soup, yang namanya soba semuanya. Ternyata ada orang muda di Jepang yang memodifikasi makanan itu sehingga menarik sekali. Nah, bayangkan kalau orang kerja sushi dari zaman jembatan Pastur belum dibangun sampai sekarang, model sushi yang dia buat sama terus. Orangnya kayak apa kira-kira? Bosan bukan? Ya GJ tadi itu. Saudara, maka itu sangat diperlukan satu inovasi. Katakan inovasi. Untuk segala hal. Tapi jangan menginovasi pacarmu, awas. Itu beda lagi. Oke? Nah, tertawa apa itu kok satu-satu tertawanya? Karena dalam hidup ini untuk bisa menghasilkan hal-hal yang baru diperlukan hormon yang tepat dan adrenalin yang tepat. Nah, hormon yang tepat dan adrenalin yang tepat, ini kalau bahasa Alkitab, diperlukan sebuah passion, suatu kerinduan yang besar. Nah, tanpa passion, seorang itu tidak akan bisa menghasilkan hal yang baru. Maka itu saya senang sekali bertemu dengan anak-anak muda yang inovasinya luar biasa. Berapa minggu yang lalu saya bertemu dengan 6 desainer muda Indonesia.
Seorang teman saya yang pendeta lagi telepon saya. Lagi apa? Saya lagi ketemu 6 desainer. Dia mikir, pendeta kok ketemu desainer? Kamu buat model baju apa? Bukan kok buat model baju. Saya kenapa senang dengan ketemu anak-anak muda seperti itu? Karena di benak mereka tidak pernah puas dengan penemuan yang sudah ada. Betul? Mungkin saudara mendengar aneh kalau saya cerita. Saya ini tiap setahun 2 kali harus ngikuti mode baik dari Italia maupun dari Perancis. Mode musim panas dan mode musim dingin. Saya suka sekali melihat inovasi mereka. Kok bisa orang mikir seperti itu? Nah, anak-anak muda, kalau hidupmu itu polos, pagi-pagi bangun disapa, ngapain kamu hari ini? Tunggu arah angin. Aduh, celaka betul. Oke. Terus kalau kamu sudah tahu arah angin, tunggu arah. Kupu itu terbang kemana? Wah, ini puitis sekali nih orang. Bayangkan kalau saudara kumpul orang seperti itu, kan lebih baik kumpul tembok. Orang kok nggak ada semangat untuk hidup. Begitu GJ-nya tadi itu. Karena apa? Nggak ada passion dalam hidup. Saudara pernah tahu nggak kelompok-kelompok yang di Google, ya? Google kan sudah bukan lagi cuma 2 orang motornya, Sergey Brin dengan Larry Page, tapi sudah banyak anak muda yang direkrut oleh 2 orang itu dan buat Google jadi sehebat itu. Jawab pertanyaan saya. Kalau saudara ketemu orang-orang seperti itu yang tiap hari rakus menemukan hal yang baru, jawab baik-baik. Kira-kira orang itu suka tidur atau tidak? Nah, itu dia. Ternyata adrenalin yang positif dan hormon yang benar itu membuat orang itu walaupun kurang tidur secara ukuran normal tetap membuat dia sehat. Karena hormon dan adrenalin itu cepat meregenerasi sel-sel mereka tanpa cukup tidur. Maka itu semangat terus. Itu sebabnya 2 kata tadi, energik dan antusias, tidak boleh hilang dari hidup kalian anak-anak muda. Karena itu akan mendorong saudara untuk terus menciptakan hal-hal yang baru. Amin. Coba lihat perubahan ekonomi dunia. Siapa yang 3 tahun yang lalu, bukan 5 tahun, 3 tahun yang lalu, dunia tidak pernah berpikir bahwa perusahaan handphone Nokia akan bangkrut seperti sekarang. Dunia nggak mikir. Nokia masih luar biasa. Setelah Nokia hancur, sekarang perusahaan-perusahaan Jepang yang terkenal dulu sombong, Sony, Sanyo, siap, hancur juga. Inilah perubahan yang luar biasa. Nangkep maksud saya ini, saudara? Maka itu kalau hidupmu anak-anak muda cuma seputaran pacar saja, kamu lebih baik jadi kucing. Jangan jadi orang, goblok. Terlalu betul. Berak mikir pacar, ngupil pikir pacar, garuk-garuk mikir pacar. Oh, itu anak muda yang salah lahir. Harusnya kamu jangan lahir tahun 90-an yang lalu, lahirlah tahun 45 yang lalu sudah. Karena hidupmu jadi hambar. Awas ada yang, ya tepuk tangan buat yang suka nangis karena pacarnya itu, bertobat. Goblok kamu. Kalau pacar meninggalin kamu terus nangis, goblok. Masih banyak. Cari di Ciwok sana. Ngapain pusing-pusing? Maka itu saya ini jengkel kalau lihat anak muda. Aduh, hidupnya bisa berantakan gara-gara pacar. Kalau itu anak saya sambel dia sudah.
Saya jengkel punya anak kayak begitu. Jangan sampai ada hal apa-apa yang bisa menghancurkan energimu dan antusiasmu. Amin. Karena dua hal itu penting. Oke, dengan cepat. Saya kok jadi lupa ngomong ayatnya di mana. Lukas pasal 1. Coba ya. Lukas pasal 1. Jadi saya mempelajari dari ayat ini, ternyata antusias dan energik itu sudah diciptakan Tuhan sejak seseorang itu dalam kandungan. Katakan amin. Dan saya menemukan ayat ini. Jadi sejak dalam kandungan, semua kita sudah diberikan dua kekuatan itu. Lukas 1 ayat yang ke 41. Ya, lihat. Dan ketika Elisabet, ini ibunya Yohanes Pembaptis, mendengar salam dari Maria, baca baik-baik, 1, 2, 3. Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya kaget membaca kata ini. Oke, ayo kita temukan apa reaksi, apa yang terjadi di dalam bayi Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan. Ada kata melonjaklah dia. Itu apa artinya? Ini bukan kaget. Lo betul tidak? Mas ini terkejut? Bukan. Inilah energik dan antusias itu. Ketika Maria yang sedang mengandung Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah sepupunya Elisabet, yang Maria juga dengar bahwa dia sudah mengandung duluan di masa tuanya, hanya memberi salam. Yesus Tuhan yang masih dalam kandungan Maria bisa mempengaruhi Yohanes Pembaptis yang masih di kandungan ibunya. Nah, saya belajar, ternyata ketika ibu mengandung itu sangat penting untuk dijaga, karena anak dalam kandungan sudah bisa interaksi dengan orang yang di luar dia. Ini luar biasa. Melonjaklah. Inilah antusias. Nah, di dalam antusias dan energik itu, saudara, hormon yang positif yang benar itu muncul luar biasa. Hebat sekali. Oke, saya pindah dulu supaya kalian tahu. Ini serius. Apalagi tadi diumumkan ada sekian banyak yang sudah diwisuda. Memang kemarin tidak salah ada 3 perguruan tinggi besar di Bandung bersama-sama wisuda. Satu ITB satu, yang satu mana lagi? Maranatha, Parahyangan, ITHP juga. Wah, banyak sekali. Nah, pasti ketika semua diwisuda itu ada rasa antusias, bukan? Tapi setelah itu ngapain? Mikir kawin, awas kamu. Dalam nama Yesus, awas kamu. Kalau kamu kuliah cuma modal kawin, saya laporin mertuamu nanti. Oke, kita lihat kalimat ayat yang berikut supaya kita menemukan kebenarannya. Ayat itu kita sudah hafal. Amsal 17 ayat 22. Nah, lihat. Ini kelompok BT, garing, boring, GJ, apalagi itu. Itu ada di ayat ini semuanya. Oke. Kalimat pertama. Nah, ini dia antusias, betul? Energik. Hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Stop dulu. Maka itu pernah memperhatikan nggak, orang gila itu nggak mati-mati. Sehat terus orang gila itu. Ya coba yang Victor diam dulu. Ayo, yang dari Rangkas Bitung, dari Rengas Dengklok, dari Cirebon, dari Cikampek, dari Karawang, yang kuliah di Bandung. Waktu kamu masih SD, di kampung kamu dulu ada orang gila, kamu sudah kuliah, yang gila itu masih ada. Sehat terus. Kita nggak pernah lihat dia sakit. Nah, ini ayatnya. Orang gila itu antusias terus hidupnya, energik sekali. Gosok gigi nggak gosok gigi nggak ada yang ngelarang. Mandi 3 minggu sekali juga nggak ada yang ngelarang. Dia mau tidur di mana aja terserah. Dia mau makan jam berapa nggak ada yang ngurus. Maka itu orang itu pasti sehat.
Diomongin gila kamu gila, hehehe, nggak pusing, nggak punya ATM, nggak apa-apa. Jadi firman ini bisa dibuktikan kalau orang itu hidupnya antusias dan energi, dia itu pasti sehat. Tapi ayat ini tidak dimaksud oleh Papa kita untuk sehat gila dulu, enggak. Ngerti kata itu? Jangan gitu. Tapi energi dan antusiasnya ada. Lalu kalimat kedua, tetapi semangat yang patah. Nah ini dia. Kalau nggak jelas apalagi patah semangat, mengeringkan tulang. Pertama saya belajar ayat ini pakai logika anak-anak. Maka itu jangan pakai logika teolog, makin mumet nanti firman Tuhan. Pakai logika anak-anak. Saya tanya, Papa, kalau tulang bisa kering, berarti dulu tulang pernah basah. Nah, kapan tulang basah? Maka itu kalau saudara belajar Alkitab, pakai cara anak-anak. Tanyakan terus pada Papa. Papa itu senang anak cerewet. Cari kata itu baik-baik. Papa itu capek kalau punya anak melankolis. Papa capek sekali. Ya nak. Papa ajak guyon. Senyumnya cuma 1 detik. Nah itu kan boneka anak-anak ditarik-tarik itu. Jadi jangan melankolis. Papa itu bingung dengan orang melankolis. Susah ditebak. Ini lagi marah atau lagi seneng ya orang kayak begini nih ya? Wah itu gawat sekali. Kalau punya suami, punya istri kayak dia, cepat mati. Karena bingung, ini orang mau apa, tidak tahu sudah. Bertobat yang melankolis bertobat. Nah ini ayatnya. Jadi cerewetlah kepada Papa di surga, dia malah senang. No. Oh enggak, amin. Jadi menemukan apa saja, tanya, Papa kenapa bisa begini? Papa kenapa begitu? Terus ini harus apa? Oh, Papa di surga senang kalau ketemu anak-anak yang energik dan antusias. Karena ada kekuatan yang luar biasa di situ. Nah, waktu saya mempelajari ini pakai logika anak-anak, akhirnya Papa juga jawab dengan logika anak-anak. Dia bilang begini, Daniel, memang tulang itu kering, tapi bukankah ada yang basah? Kaget waktu dijawab itu. Akhirnya saya nggak tanya lagi, saya langsung ngerti. Apa yang basah dari sebuah tulang? Loh kamu tuh kayak nggak tahu aja walaupun banget dokter. Sumsum, balah susah bener. Loh dalam tulang ada apa? Bilang dalam ada tulang ada duit, awas kamu. Itu mata duitan betul-betul. Ya, yang basah dari tulang itu apa? Sumsum. Nah, orang yang semangatnya patah, ini orang melankolis. Sumsumnya kering. Saudara tahu sumsum itu diciptakan Papa untuk apa? Dan di sate, awas kamu. Memang ada sate sumsum bukan? Awas kamu jawab itu. Nah Papa menciptakan sumsum untuk apa? Cepat. Apa? Sumsum itu fungsinya untuk apa? Hah? Pabrik darah. Sel darah putih, darah merah dan trombosit itu diproduksi oleh sumsum. Oke, saya mau beri bukti. 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, saudara dengar radio, dengar televisi, baca berita yang bicara healthy living, hidup sehat. Siapapun yang berbicara tentang hidup sehat, entah dia herbalis, entah dia dokter, entah dia ahli gizi, termasuk ustadz sekarang banyak yang bicara tentang hidup sehat. Lihat, selalu ada kalimat terakhir sebelum mereka tutup. Para pemirsa atau pembaca, sehebat apa sebuah obat, sebuah suplemen, sebuah vitamin tanpa diimbangi kejiwaan, maka nggak ada gunanya. Kalimat terakhir pasti bilang, maka itu saya sarankan jangan stres. Ngikuti berita-berita itu. Mengapa mereka mempercayai firman ini bahwa stres itu memperpendek umur, saudara? Stres itu menimbulkan penyakit macam-macam di tubuh. Karena ini ayatnya. Begitu orang itu nggak punya gairah, nggak punya semangat, nggak punya sifat energik, maka sumsumnya terganggu.
macam-macam penyakit muncul. Jadi firman ini luar biasa. Maka itu orang melankolis gak panjang umur. Bertobat mulai hari ini. Karena Tuhan gak pernah ciptakan orang melankolis. Melankolis itu karena tekanan-tekanan sejak dalam kandungan. Kalau mama papa suka ribut ketika orang itu sedang dalam kandungan, anak yang dikandung pasti melankolis. Maka itu tadi Lukas 1, mengapa bayi dalam kandungan bisa menerima interaksi dari luar. Dunia kedokteran baru menemukan akhir-akhir ini. Contoh, siapa sudah pernah dengar terapi kandungan dengan musik klasik? Pernah dengar itu? Nah, ini ayatnya. Jadi anak-anak dalam kandungan sudah bisa dipengaruhi dari luar. Dan Lukas 1 adalah literatur tertua yang menulis tentang itu. Maka itu nanti kalau saudara menikah dan istrimu mengandung, jaga supaya anak itu jadi anak yang hebat. Kalau Yohanes Pembaptis bisa melonjak sejak dalam kandungan, maka itu dia dipakai Tuhan secara luar biasa dalam hidup. Oke, energik dan antusias. Ini yang penting dalam hidup kita. Nah, hal-hal itu baik maupun buruk, positif maupun negatif, itu diterima oleh 4 bagian dari hidup kita. Catat saja. 1, mendengar. Mendengar apa saja perlu disaring, perlu dibeli filter, betul? Karena tanpa filter rusak hidup kita. Orang yang melankolis mendengar berita pendek saja. Kenapa kamu? Mungkin nada yang tanya agak keras, sudah kaget, tersinggung dia. Betul tidak? Itu orang melankolis. Dan ketersinggungan orang melankolis itu perlu waktu lama untuk kembali antusias lagi. Karena orang-orang melankolis selalu mengasihani diri sendiri dan menekan hidupnya. Aku memang jelek, aku memang gagal, aku memang begini, aku memang begitu. Saudara, Yesus sudah mati untuk kita semua. Jangan melankolis lagi. Bangkit dalam dirimu ada kekuatan yang luar biasa. 2, melihat. Apa yang kita lihat itu berpengaruh ke sumsum kita, ke dalam hati kita. 3, mengucapkan kata-kata. Kata-kata yang salah akan membentuk sesuatu yang salah. Siapa sudah baca bukunya orang Jepang? Saya lupa pengarangnya, Water. Tolong baca buku itu, cari di Gramedia. Itu buku hebat, saudara. Profesor ini menemukan kuasa kata-kata. Jadi air itu pun bisa menghasilkan sebuah, apa istilahnya saya lupa, komponen-komponen air yang sehat. Nah, dari buku Water itu yang ditulis oleh seorang profesor di Jepang, maka pelayanan anak-anak pernah membuat sebuah penelitian. Hasilnya kaget, saya pernah ngecek itu. Jadi suatu hari ini saya lagi ikut pelajaran guru-guru sekolah minggu. Nasi yang dimasak dari tempat yang sama, nasi goreng yang sama, lalu dibagi 2, diletakkan di kontainer yang sudah steril, ya, sama cara membersihkannya, lalu ditutup. Nah, di sekitar kontainer itu ditempeli tulisan. Kontainer yang satu itu kata-kata negatif. Kamu nasi jelek, kamu nasi yang gak berharga, aku gak butuh kamu. Tapi kontainer yang satu ditulis kata-kata positif. Nasi, aku berterima kasih kepada kamu. Karena ada kamu maka aku hidup. Terima kasih, kamu nasi yang baik. Dan itu tiap hari kata-kata diganti. Yang negatif tetap negatif, dikasih kata negatif. Yang positif kasih kata positif. Saudara, 3 hari kemudian kita buka kontainer itu, saya sampai nggak percaya hebatnya kata-kata. Yang ditulis kata-kata negatif busuk, sudah. Yang ditulis kata-kata positif tetap baik. Saya sampai ini yang penting. Pintu keempat adalah pikiran. Apa saja yang kita pikirkan itu mempengaruhi hidup ini. Orang yang suka khawatir, dia akan mematikan energik dan antusiasnya. Karena khawatir itu jahat.
Khawatir itu sebuah mesin pembunuh yang ngeri. Dengarkan kata-kata ini. Khawatir, takut, itu mesin pembunuh yang menakutkan. Dan orang tidak sadar. Nah, saya kembali di awal tadi. Seandainya ada orang menemukan mesin atau program komputer itu untuk menghitung berapa kekuatan energi dan antusias yang digabung dalam hidup seorang, lalu diketemukan misalnya 200 orang, lalu digabungkan kekuatan itu, saya percaya itu ribuan kali kekuatan dari tsunami. Bom atom kalah dengan kekuatan tsunami. Bayangkan waktu tsunami Aceh, itu gelombang 7 jam kemudian sampai di pantai Afrika. Padahal dari Aceh sampai Afrika itu berapa belas ribu kilometer. Bom atom gak sekuat itu. Nah, kalau energi dan antusias itu digabungkan dari sekian ratus anak muda, itu hebat sekali kekuatan itu. Nah, ini yang bisa merubah dunia. Karena Alkitab menuliskan itu. Saya ambil 10 saja. Ya, ambil 10. 10 anak dari sekian ratus yang hadir hari ini. Saudara, 10 orang ini sangat energik, sangat antusias. Ya, pokoknya tiap hari hanya mikir, ada passion. Aku menemukan apa? Kamu menemukan apa? Yang itu menemukan apa? 10 ini terus begitu. Wah, luar biasa. Bandung ini satu-satunya kota yang unik dibanding semua kota di Indonesia. Saya sudah sejak tahun 83 meneliti kota Bandung ini. Lihat, kota mode Indonesia itu Bandung. Kota kuliner Indonesia itu Bandung. Betul enggak? Hal-hal apa saja di Bandung, termasuk yang aneh-aneh di Bandung juga. Gereja-gereja aneh, batuan aneh adanya di Bandung. Dan nggak tahu ada apa di Bandung ini. Kenapa beda dengan kota-kota yang lain? Salah satu contoh kuliner, makanan-makanan baru, ya, bentuk baru, nama baru, rasa baru. Selalu Bandung adalah kota percobaannya. Kalau di Bandung ini laku, kota lain pasti laku. Ini jadi ukuran. Saya kagum lihat Bandung ini. Nah, maka itu saya hidup di Bandung. Harusnya dari gereja muncul anak-anak muda yang kreatif, menemukan hal-hal yang luar biasa. Yaitu tadi, diperlukan lonjakan dalam hidup, energik dan antusias. Itu kekuatan yang luar biasa. Saya teruskan sedikit lagi. Anak-anak kecil yang diberitahu ayah ibunya, minggu depan kita akan liburan, mau aja kemana? Gitu. Saya tanya kepada saudara, anak SD ya, kalau SMP sudah agak lain. Anak ini bisa tidur nggak? Kenapa nggak bisa tidur? Semangat, ngitungin minggu depan tuh berapa kali tidur, kan gitu caranya hitung kan? Lu masih ingat waktu masih kecil kan kita nggak ngitung berapa hari, berapa kali tidur kita minggu depan? Oh, susah tidur, tapi nggak sakit karena ada energi baru dalam hidupnya untuk menunggu minggu depan itu. Bayangkan kalau semua anak-anak muda Kristen seperti itu sikapnya, saudara menghasilkan hal-hal yang menghebatkan dunia dan mengemparkan dunia. Nah, ini masalahnya. Ayo kita lihat Yesaya 43 ayat 18. 4 pintu tadi bisa diatasi dengan cara ini. Ya, apapun yang negatif kita dengar, apapun yang negatif kita lihat, apapun yang negatif kita ucapkan, apapun negatif yang kita pikirkan akan hilang kalau ayat ini kita pakai. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang apa? Dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19. Lihat, Papa nantang, lihat, aku hendak membuat apa? Sesuatu yang baru. Nah, ini
yang membuat anak-anak semangat, ada yang baru. Saya lanjutkan 19. Belumkah kamu, maaf, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Iya, Papa berkata, aku hendak membuat jalan. Di mana? Di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dalam nama Yesus, Papa, jangan biarkan seorang pun di antara kami yang mendengar firman yang dahsyat ini hidup tidak berubah. Kalau ada di antara kami yang terganggu dengan masa lalu, hari ini lepaskan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini penghambat yang terbesar. Kasihani kami Tuhan dengan melepaskan setiap pribadi dari trauma masa lalu dalam nama Yesus. Saudara, ini serius. Gara-gara ayat-ayat itu saya tertarik belajar psikologi. Tapi bukan lewat buku, lewat Alkitab. Dua ayat ini adalah sebuah psikologi yang tidak pernah ditemukan oleh siapapun ahli-ahli psikologi di dunia ini. Karena Yesaya yang menemukan. Tanya pada teman-teman saudara yang belajar psikologi, dua ayat ini dahsyat sekali. Nomor satu, lihat. Semua orang yang melankolis itu bukan dilahirkan, tapi itu pilihan. Catat, itu pilihan. Karena semua kita bisa milih jadi melankolis, tidak? Bisa. Kalau kita mulai nutup diri, selalu berkata aku gak mampu, aku gak bisa. Padahal sebelumnya orang ini sanguin. Bisa berubah. Mungkin ketika ibunya yang sangat mengasihi dia tiba-tiba meninggal, bisa berubah gak ya sanguin jadi melankolis? Bisa. Maka itu saya berkata, menjadi apa? Itu pilihan kita. Dunia punya faham. Setiap orang punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang lain. Percaya tidak kata-kata itu? Saya percaya. Maka itu kalau orang itu bisa hebat, yang lain pun bisa. Ini ada orang Bandung yang lagi kenal, Khairul Tanjung ya namanya. Pernah dengar nama itu? Saya kagum dengan dia. Mahasiswa kedokteran, jadi kaya luar biasa sekarang. Baca buku-bukunya Khairul Tanjung. Saya kagum pada orang ini. Nggak ada masa depan, miskin. Sekarang dia yang punya Trans TV, Trans Studio. Hebat sekali. Maka itu ingat, mau jadi apa, itu pilihan. Bagaimana membawa diri kita, mau melankolis atau sanguin. Maka itu jangan bodoh. Saya ulangi, ayat 18 Yesaya 43. Orang melankolis karena dia hidup di masa lalu. Nah, orang hidup di masa lalu berarti dia tidak eksis di masa sekarang. Padahal orangnya ada di sini. Itu namanya makhluk halus. Betul tidak? Orangnya ada di sini sekarang, tapi jiwanya ada di masa lalu. Kan bingung kita. Mengerikan orang seperti itu. Karena dia nggak jelas. Kalau ngomong dulu seandainya, nah itu orang melankolis. Maka itu kalau saudara ada dengar orang ngomong, oh dulu seandainya, nah itu orang melankolis. Kenapa? Karena dia nggak mau melepaskan masa lalunya. Ada hal baru apa saja. Aduh dulu seandainya papaku nggak begitu. Nah, nggak maju-maju orang seperti itu. Suka melamun. Di tengah keramaian dia rasa sepi karena tuli. Ya enggak, semua orang tertawa, dia cuma karena dia nggak ada di sini. Dia ada di masa yang lalu. Karena dulu seandainya. Oke? Nah, iblis kurang ajar, gobloknya. Kalau dia tidak bisa mendorong orang itu, bukan mendorong. Kalau iblis nggak bisa mengembalikan orang itu ke masa lalu, maka iblis akan mendorong orang itu kecepatan ke depan. Ini sama bodohnya dengan orang yang masa lalu. Nah, orang yang hidupnya selalu kecepatan ke depan, selalu kalau berkata jangan-jangan, iya kalau iya, bagaimana? Nah, itu kecepatan ke depan.
Ngerti maksudnya? Belum terjadi, tetapi dia sudah anggap terjadi sekarang. Ini sama, tidak eksis dan makhluk halus. Karena yang depan belum sampai, dia sudah ke sana duluan. Nah, itu dua cara iblis membuat manusia tidak bisa menghasilkan apa-apa dalam hidup. Yang ke depan dihantui ketakutan dan kekhawatiran yang berkelebihan. Jangan-jangan. Yang ke belakang nggak bisa ada di sini. Nah, inilah yang iblis buat. Maka itu Alkitab ini buku psikologi yang luar biasa. Jangan kamu ingat hal-hal yang dahulu dan tinggalkan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Papa berkata, aku sudah buat yang baru. Masa kamu gak melihat? Sudah tumbuh. Iya. Nah ini dia. Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dua hal penting. Padang gurun tidak mungkin dibuat jalan. Ada dua alasan. Satu, siapa yang mau lewat? Dua, itu pasir. Mau pakai fondasi sedalam apa? Apa itu jalan? Itulah kehidupan. Kalau saudara menghadapi kemustahilan hari-hari ini, semuanya kabur, nggak jelas, bahkan gelap, Papa akan buat jalan baru untuk hidup. Asal jangan lupa ini, lupakan masa lalu. Jangan kembali lagi ke situ. Nomor dua, lihat, aku membuat sungai-sungai di padang belantara. Padang pasir, nggak mungkin ada sungai. Kenapa? Habis airnya, keserap pasir itu semua. Hujan aja sekali setahun bisa turun. Enggak tiap minggu. Bayangkan. Bicara air, bicara sungai, bicara kesegaran. Betul tidak? Nah, Papa, kalau saudara mau melupakan masa lalumu, sepahit apa, semanis apa, maka saudara akan jadi orang hebat. Maaf, saya lupa memberitahu, masa lalu enggak harus yang pahit. Yang manis pun, kalau saudara enggak mau buang, engkau jadi orang aneh. Begini, sekarang saya pernah neliti, ya, nggak ada apa-apa dibagi, tertawa sendiri. Loh, kamu tuh kenapa? Ingat yang dulu, nah itu dia. Jadi aneh orangnya. Lalu yang pahit, lagi rame-rame. Loh, siapa yang pukul kamu? Ingat yang dulu, nah itu dia. Itu orang paling bodoh sedunia. Yang lalu biar lalu. Amin. Karena Tuhan punya rencana hebat ke depan itu. Dan kita harus eksis di hari ini. Menurut saya dari semua kitab perjanjian lama, Yesaya adalah seorang psikolog yang hebat. Ada banyak saya bisa temukan tentang psikologi dalam kitab Yesaya. Oke, yang paling hebat Yesaya pasal 40. Ya, ini masih dalam konteks psikologi. Yesaya 40. Lihat, pernahkah saudara mengetahui siapa orang pertama di dunia yang menuliskan pembagian karakter sampai hari ini tidak berubah, tetap sama? Ada berapa pembagian karakter? Ada berapa? Sudah begini kok nggak mau lihat ini berapa tangan saya? Ya jawab dong. Diam saja. Ada berapa? 4. Apa saja? Pragmatis, kolerik, sanguin, melankolis. Oke. Nah, Yesaya adalah orang pertama di dunia yang menuliskan pembagian itu. Maka itu literatur tertua tentang 4 karakter manusia itu ada di Yesaya 40. Ayo kita lihat. Yesaya 40. Judulnya menarik di pasal ini, mulai ayat 1. Berita apa? Kelepasan. Oke. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan. Saudara, semua orang yang hidupnya sedih, tertekan, takut, perlu dihibur. Ini psikologis. Ini konsep psikologi yang luar biasa. Buat orang itu senang. Hiburkan. Ayat 2. Tenangkanlah hati Yerusalem. Semua dokter jiwa dan psikiater tidak punya kuasa Yesus, maka itu mereka pakai obat penenang. Dan ini ayatnya, suruh tenang. Mana bisa tenang kalau hanya dengan obat? Reaksi obatnya habis, dia kembali khawatir lagi, nggak bisa tidur lagi.
Nah, maka itu, ayo ada yang suka ngelamun di sini, ayo bertobat, ngelamun. Matamu lihat kemana itu? Ayo serius. Oke? Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya. Baca semua buku-buku psikologi. Kata perhambaan itu ditulis guilty feeling, rasa bersalah. Manusia hidup yang rasa bersalahnya berkelebihan, dia akan stres dan itu mengeringkan tulang. Nah, ayat ini menjanjikan perhambaanmu, artinya semua yang mengikat kamu, yang membelenggu kamu sudah berakhir. Lihat apa-apanya. Nah, ini rasa bersalahnya sudah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Yahweh 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Nah, ayat 4 ini saya minta dengan cepat yang belajar psikologi saya membagi. 1, setiap lembah harus ditutup. Ini orang minder, ini melankolis, selalu ke bawah. Turun terus, aku gak bisa, aku bodoh, aku miskin, aku jelek, aku sakit-sakitan. Lembah, hidupnya selalu ke bawah, tutup. Yang kedua, dan setiap gunung dan bukit. Nah, ini agak sulit membedakan, karena di kalimat ketiga, bukit yang berbukit-bukit. Tapi gini cara membedakan, gunung itu kan tinggi, bukit itu agak rendah. Nah, ini orang yang perubahannya cepat sekali. Karakternya itu berubah cepat. Tiba-tiba di atas, terus turun. Naik lagi, terusnya. Nah, ini orang ngangane. Yang mana menurut saudara? Sanguin, meledak orangnya itu. Ribut kayak roller coaster. Terus. Yang ketiga, tanah yang berbukit-bukit. Jadi fluktuasinya itu agak stabil, tapi naik turun. Yang mana ini? Kira-kira harus menjadi tanah yang rata, jadi diubah hidupnya. Yang mana kira-kira? Flekmatis. Oke, berarti yang keempat. Nah, ini dia yang kolerik. Dan tanah yang berlekuk-lekuk. Ya, hidupnya itu, maaf kalau dalam yang jelek ini, penuh dengan kelicikan. Dia nggak bisa ditebak. Mau kemana ini orang? Saudara nggak tahu. Nah, saudara, Yesaya adalah orang pertama yang menuliskan ini. Kalau 4 karakter ini dipulihkan, lihat ayat 5, dahsyat. Ini yang saya temukan, orang itu pasti antusias dan energik karena pulih semuanya itu. Maka, apa arti kata maka? Menerangkan bukan? Bagaimana sebelumnya? Maka, kalau yang lembah ditutup, gunung bukit diratakan, yang berbukit-bukit menjadi tanah rata, tanah yang berkelukuk menjadi dataran, maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Maksudnya pada hidup orang itu. Dan berapa banyak orang? Seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakannya. Jadi Papa di surga selalu mengharapkan kita semua energik dan antusias untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dunia ini. Bayangkan kalau semua anak-anak muda Kristen seperti ini hidupnya. Luar biasa. Saya beri contoh kecil. Maaf kalau saudara tidak pernah ngikuti ini. Tahu nama sandal Crocs? Lalu tahu ada pin aksesorisnya itu? Tahu? Nah, yang membuat aksesorisnya sandal Crocs itu bukan pabrik Crocs. Seorang single mother yang hidupnya sederhana, bukan orang kaya. Suatu hari ada temannya menghadiahkan anak perempuannya waktu ulang tahun sandal Crocs. Nah, karena dia orang yang kurang mampu, dia itu melihat polos sekali sandal ini. Nah, supaya kelihatan mewah, maka dia punya ide, ditaruhlah mainan-mainan.
di lubang-lubangnya itu. Nah, ketika anaknya ini ke sekolah, teman-temannya ngeliat, kamu beli di mana? Mamaku yang buat. Terjadilah pesanan-pesanan dari ibu-ibu teman anak-anaknya. Perusahaan Krok tahu. Itu hebatnya Amerika menghargai hak cipta. Ibu ini dipanggil, maka hak ciptanya dibeli, dan sekarang dia jadi kaya raya hanya karena pin itu tadi. Nah, saya mau tunjukkan ini dengan saya meneliti. Ternyata satu-satunya anak muda itu bisa kreatif. Dengan kalau punya pacar, pacarnya ulang tahun, dia lagi nggak punya duit, itu kreatifnya luar biasa. Kenapa? Kenapa? Betul. Saya menemukan, karena saya ini kita perlu belajar firman Tuhan, saya cari kasus nyata di hidup sehari-hari. Ayo, kenapa anak muda itu paling kreatif? Kalau pacarnya ulang tahun dia lagi nggak punya duit, kenapa? Bukan kreatif nyolong ya, pasti bukan itu yang saya maksud. Kenapa dia kreatif? Mikir terus, apa yang bisa terbaik aku berikan buat kekasihku? Aku nggak punya duit, maka kulit kacang pun bisa berharga. Ngerti istilahnya itu? Nah, ibu ini kreatif karena dia miskin. Dia lihat sandal Krok anaknya kok polos sekali. Nah, ternyata kreativitas itu muncul karena orang itu ada energi dan antusias. Maka itu kata melonjaklah bayi Yohanes Pembaptis dalam kandungan ketika dia mendengar salam dari Maria yang sedang mengandung Yesus. Bukankah dalam hidup kita ada Yesus dan Roh Kudus? Ingat Lukas 1 tadi? Maka penuhlah anak itu dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Maka kesimpulannya, Roh Kudus itu inovator terhebat di dunia. Saya akan akhiri dengan dua ayat ini. Buka Yohanes 14 ayat yang ke-26. Cepat, ini dua ayat yang terakhir. Yohanes 14:26. Hebat sekali. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan, dialah yang akan apa? Mengajarkan berapa hal? Cepat. Segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikukatakan kepadamu. Jadi kalau saudara penuh Roh Kudus, tidak ada alasan aku kok lupa firman, saya tonjok kamu. Dan ini ayatnya, Roh Kudus akan mengingatkan semua firman yang Yesus pernah katakan kepada kita. Saya nggak uraikan itu. Kalimat pertama saya uraikan, Roh Kudus itu satu-satunya pribadi yang bisa mengajarkan segala sesuatu. Saya tanya, cepat tanya, berapa hal yang disebut segala sesuatu? Nah, salah jawabannya, tidak ada. Bukan berapa hal, semuanya. Saudara, saya mau tanya lagi. Roh Kudus tolong kami supaya kami sadar. Kalau ada seorang yang bisa hidup mencapai umur 116 tahun. Kan ini sekarang umur tertua yang pernah ditemukan manusia. Umur 116 tahun, seorang perempuan. Dengarkan. Lalu sejak dia umur 6 tahun, berarti selama 110 tahun, dia itu tiap hari belajar hal-hal yang baru. Itu 1000 item. Ngerti ya, saya lebihkan ini. Nah, selama 110 tahun sampai umur 116 tahun, bisakah dia berkata, aku sudah belajar tentang segala sesuatu? Sudah atau bisa? Tidak atau bisa? Belum. Kenapa? Ini penting. Kalau saudara ngerti pertanyaan mengapa, jawabannya dari mengapa, saudara akan tahu mengapa. Saya tanya lagi, bisakah ada program komputer Google sekalipun yang bisa mendata yang disebut segala sesuatu? Tidak bisa. Kenapa? Jawabannya sama dari dua pertanyaan ini. Mengapa seorang yang sudah belajar 110 tahun dan tiap hari dia bisa belajar 1000 hal baru, 110 tahun itu pun gak cukup? Kenapa? Ayo, ini penting. Kalau saudara tahu jawabannya, saudara akan berkata, wow, Roh Kudus itu hebat, saudara. Oke, supaya gak lama-lama mikir, saya jawab sendiri. Saudara ditunggu lama sekali, kayak anak SD aja pada suara mahasiswa semua. Jawabannya karena setiap hari muncul hal baru. Loh, betul tidak? Maka itu kalau orang itu berkata, oke,
aku sudah selesai. Salah kamu. Waktu kamu mengerjakan itu, yang baru muncul terus. Itu nggak bisa dibendung. Betul tidak? Nah, hebatnya, siapa yang buat halal baru? Manusia, bukan malaikat. Siapa manusia itu? Yaitu tadi, yang tidak hidup di masa lalu dan hidup di masa yang akan datang, hidup di hari ini. Terus akan menginovasi dirinya. Dan itulah Roh Kudus. Dan dia ada di dalam kita. Lukas 1 tadi, Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus dalam kandungan. Ayat kedua yang terakhir, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Ini dahsyat. 1 Korintus 2, 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, 1, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 2, yang tidak pernah didengar oleh telinga, 3, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya keluarkan 3 hal ini. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati. Simpulkan dengan satu kata. Apa itu? Apa saja, entah makanan, entah barang, entah baju, entah sepatu, entah apa saja, teknologi, program internet, komputer, pokoknya segala sesuatu yang ada dalam 3 kriteria itu. Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul di hati manusia. Bukan belum. Apa bedanya? Mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar. Dengan mata tidak pernah lihat dan telinga belum pernah dengar. Bedanya tidak dan belum di mana? Cepat. Kalau belum, sudah ada, cuma kita belum tahu. Kalau tidak pernah, hal itu belum pernah ada di dunia. Sebutkan sesuatu apa saja yang memenuhi 3 kriteria ini. Apa? Hati. Tolong estafet suaranya. Inovasi. Iya, kata lain. Apa? Ide, bukan. Surprise. Lo betul tidak? Bukan ide, karena sudah muncul. Sini surprise. Wow. Nah, kembali ilmu jiwa saya pelajari. Adrenalin positif dan hormon yang sehat selalu muncul kalau orang itu suka surprise. Oh ya? Hah? Itu membangkitkan semangat, sudah. Jadi ini yang Papa sediakan buat kita semua. Katakan amin. Amin. Maka itu anak muda Kristen gak boleh loyo, gak boleh galau, tidak boleh bete, apalagi itu gak boleh garing, ya, apa saja. Karena ada halal baru. Ayat 10, cepat ayat 10. Bayangkan kalau tiap pagi kamu bangun, tapi jangan harap pacar baru tiap hari. Itu mau berapa pacarmu? Ayat 10. Karena kepada kita Tuhan telah, bukan akan, menyatakannya. Nyanya di sini itu menunjuk ke siapa? Cepat, menyatakannya. Nyanya itu ke siapa? Kita, bukan. Ke halal baru itu tadi. Saya mau baca. Karena kepada kita Bapa di surga telah menyatakan apa yang mata enggak pernah lihat, yang telinga enggak pernah dengar, yang enggak pernah timbul di hati manusia. Menyatakannya oleh Roh. Nah ini Roh itu inovator hebat. Lagi sekali, Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus dalam kandungan. Nah yang ngeri itu ayat berikut. Sebab Roh bagaimana? Menyelidiki berapa hal? Segala sesuatu. Stop dulu. Roh Kudus, sentakkan kami dalam nama Yesus. Untuk tidak ada anak muda yang melankolis lagi dalam nama Yesus. Yang bete lagi, galau lagi. Kalau anak saya galau, saya formalin dia. Terus saya awetkan dengan gaya apa? Biar dikit-dikit galau. Ayo kita keluarkan 2 kata hebat. Tadi di Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus ngapain? Masa lupa? Mengajar tentang. Nah di 1 Korintus 2 ayat 10, Roh Kudus itu menyelidiki berapa hal? Nah satu pribadi, yaitu Roh Kudus,
mempunyai dua kekuatan. Satu, bukan satu ya, yang samping kiri untuk mengajar, yang samping kanan untuk menyelidiki. Kira-kira saya minta jawab dengan cepat. Kalau saudara mengizinkan Roh Kudus melakukan dua hal itu, mengajar kita tentang segala sesuatu dan membiarkan dia mengajak kita menyelidiki segala sesuatu, kira-kira kita jadi apa? Lah ayo cepat jawab, ini pertanyaan penting. Jadi combro, oh saya tonjok jadi combro. Jadi apa cepat? Jawabannya Einstein, Stephen Hawking, kau kalahkan semua. Yes. Ya, betul tidak? Satu pribadi mengajar segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu, enggak terkatakan jadi apa. Dan ini kesalahan gereja. Mulai hari ini kalian para mahasiswa, sarjana baru, anak-anak muda, energik dan antusiaslah. Dunia berubah lewat gereja. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Setiap kali saya itu kumpul dengan orang-orang muda, pasti ada hal baru yang Tuhan tunjukkan. Nah tadi ini waktu saudara begitu semangat, kalian semuanya ya memuliakan Tuhan dengan semua yang ada. Tiba-tiba muncul dua kata yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, dengar ya, saya tanya begini kepada semua kalian anak-anak muda yang hebat. Setiap kali kita mendengar dua kata ini, jujur ya, cepat jawab dengan spontan. Muncul apa dalam hidup kita? Dengarkan dulu dua kata ini. Satu, energik. Dua, antusias. Begitu dengar kata ini, saudara, muncul kata apa di benak saudara? Muncul sesuatu apa? Cepat. Jangan bilang peyem, awas kamu. Tapi itu justru lembek betul. Apalagi kalau mendengar dua kata itu muncul apa? Bukan anak muda, Fik. Semangat, apalagi. Oke, dengarkan ya. Kalau kita membaca seluruh Alkitab dari Kejadian 1, kita menemukan di dalam diri Bapa kita ada dua hal itu. Percaya nggak kita bahwa Bapa itu sangat energik? Yang lain bagaimana ini? Dalam hal apa? Saudara percaya Bapa kita di seluruh itu energik betul? Cepat. Apa? Yes. Nggak dengar. Sorry. Apa itu? Apa? Cepat. Dalam hal apa saudara percaya Bapa kita itu energik? Tadi dia ngomong apa di situ? Asik. Kasih. Kurang kuat. Waktu dia menciptakan alam semesta ini, saudara perhatikan selalu ada kata dan itu baik, dan itu baik, dan itu baik. Nah kata baik di situ menunjukkan dia itu sangat energik dan antusias. Karena waktu menciptakan semuanya itu perlu suatu kekuatan dalam dirinya. Nah hari ini kita akan mempelajari itu. Untuk apa? Dengarkan ini. Dunia ini tidak akan jadi seindah ini kalau tidak ada orang-orang yang energik dan sangat antusias dalam hidupnya. Bisa bayangkan betapa, apa ya bahasa gaulnya, kalau dunia itu sepi, nggak ada apa-apa, monoton. Apa itu bahasa gaulnya? Boring itu bahasa Inggris. Saya tanya bahasa gaul kok boring. Nah, kamu itu terlalu tua sudah kau jawab boring itu. Apa yuk? Garing. Sunda. Bukan. Galau. Yang ngomong tadi suka galau orangnya. Saya tahu dia. Itu loh, ada anak-anak muda yang sering ngomong kalau hambar, apa ya, monoton. Ada kok, saya pernah ingat bahasa anak-anak muda. Kok jadi lupa sekarang ini? Tolong, apa itu? Bukan garing, bukan boring, memang. Tapi ada bahasa gaul. Rasa hambar hidup ini sepi, nggak ada apa-apa, seperti dunia itu kelabu semua, buta warna kali. Apa itu makanya? Apa bahasa gaulnya itu? Bete, bukan Saya lupa ada kata apa? JJ. Bahasa apa lagi itu saya nggak tahu. Oke, pokoknya
pokoknya ngerti lah maksudnya bayangannya. Jadi gini, kalau dunia ini kelabu semuanya, orangnya mukanya muram, nggak ada energi, nggak ada gairah, nggak ada antusias, itu loh bahasa gaulnya apa? Madeso. Ya oke lah sudah pokoknya ngerti semuanya. Saya lanjut. Nah, begini. Bisa bayangkan kalau dunia nggak ada orang seperti itu, energik, antusias, maka teknologi